Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan banggakan mahasiswi The International Class of Islamic Microeconomics, wherever you are, dimanapun Anda semua berada. Semoga saya selalu dalam lindungan Allah. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika selama beberapa semester ini ketemu kakak di kelas maupun di tempat lain masih banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Begitupun sebaliknya kalau ada kesalahan dari adik-adik mahasiswa perbankan syariah, insyaallah sudah saya maafkan. Okay, today we come to the seventh material in this class, Islamic Macroeconomics. We will discuss about zakat and tax in Islamic macroeconomic view. Before we start our class, as usually, seperti biasa, mari kita awali bersama dengan sholawat Nurul Anwar dan doa awal perkuliahan. Dimanapun Anda berada, mari kita ikuti bersama. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alihi al-athari wa ashabihi al-abiyar adani amillahi wa ifdali adani amillahi wa ifdali. Kita lanjutkan dengan doa awal perkuliahan. Bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubarakah waj'alna min ibadika sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, now we start our discuss today about zakat, siswaf, and tax in Islamic macroeconomic view. The first one, we talking about the definition of zakat. Apa itu zakat? In language, zakat mean an-numu wa aziyadah, grow and increase. Jadi yang kita pahami, yang sudah dipelajari kemarin ya semester 3 dengan Pak Harun tentang fikih siswaf. Zakat ini yaitu adalah bertumbuh dan bertambah. Maka itulah fungsinya. Sometimes put on with mean at-toharo, holy, all bless and blessing. Katakan juga zakat ini bisa diartikan juga pensucian dan pembersihan dan pemberkahan, blessing and holy ya, toharoh.
And then zakat in the definition holy is clean self, soul and treasure. That secret zakat mean he has been clean self and his soul from disease miser, clean treasure from right other people. Jadi ini yang kita pahami, yang Allah sudah banyak hal dipelajari kemarin di semester 3. Zakat ini adalah pengertian untuk pensucian diri kita, jiwa kita, harta kita dari segala hal. Dikatakan seorang yang sudah mengeluarkan zakat, secret zakat mean he has, berarti dia sudah clean self, membersihkan dirinya dan jiwanya dari segala penyakit kikir. Maka kemudian juga clean treasure, dibersihkan seluruh hartanya from right other people. Jadi sudah dibayarkan apa yang menjadi kewajibannya kepada hak orang lain yang ada pada dirinya, ya. Oke, and then kita lihat di sini the history of management zakat periode Rasulullah Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In A, syariah zakat was passed down to the messenger of Allah in the second year of Hijriyah. Kita pahami juga syariat zakat ini sudah diturunkan pada Rasulullah kita Nabi Muhammad. Itu di tahun kedua Hijriyah sudah keluar perintah tentang zakat ini. At that time, the messenger of Allah intervened and appointed several friends as amil zakat on duty. Katakan di sini pada masa itu Rasulullah turun tangan secara langsung untuk bagaimana pengelolaan zakat. Diangkat juga beberapa sahabat saat itu sebagai amil zakat, diberikan tugas sebagai muzaki, withdrawing zakat from zakat obligators, pengambilan zakat dari para wajib zakat. Kemudian didistribusikan, get it on the Baitul Mal and then distributed to people who are entitled in the receive zakat or mustahik. Jadi sudah ditata saat itu Rasulullah siapa yang menjadi muzakinya, panitia penerimaan zakat, didata kemudian didistribusikan kepada para mustahik saat itu. Ini. Jadi kita lihat berikutnya the history of management zakat era Islam klasik. Bagaimana setelah wafatnya Rasulullah zakat ini juga terus dikelola dengan cara seoptimal mungkin. In the Khalifah Muawiyah radhiyallahu anhu managing zakat and it is used by the state trove of Baitul Mal. Jadi saat itu pada Bani Muawiyah sudah dikelola melalui Baitul Mal secara makro nasional. Di satu negara dikumpulkan kemudian ditata sedemikian rupa untuk ekonomi nasional saat itu. And then Umar bin Abdul Aziz, where at the time that istihad zakat on income is determined by the Khalifah and is mandatory. Kemudian pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga saat itu menetapkan bagaimana istihad penghasilan zakat ditetapkan kemudian diwajibkan pada para wajib zakat saat itu. And then zakat management is fully implemented by Waliul Amri, oleh para waliul amri, yaitu dikatakan namely the government, pemerintah, which has the power to withdraw zakat from the hands of the people muzaki. Pemerintahnya sudah punya kekuasaan saat itu untuk mewajibkan zakat dari para muzakinya. Oke, kita lihat berikutnya di negara kita Indonesia, the history of management zakat in Indonesia. Zakat as a means of collecting logistic against Dutch colonialism. Jadi saat itu para pejuang ke negeri kita, para kerajaan Islam sudah berjuang dengan zakat ini untuk membangun perlawanan terhadap kolonial Belanda. So that the Dutch forbid through its police blade number 1892. Karena ketika itu Belanda khawatir ketika zakat ini terus didistribusikan, terus dijalankan, mereka bisa dalam bahaya. Maka kemudian dikatakan dilarang melalui kebijakan ini Bijblad nomor tahun 1892 dan tahun 1905 melarang hubungan agama, jadi kegiatan agama dilarang. And then government official from village heads to district heads, para kepala daerah juga dilarang melakukan kegiatan keagamaan, including indigenous priais from participating in the collection of zakat. Jadi saat itu para priai, para kiai ya kalau yang kita kenal saat ini juga dilarang dalam berpartisipasi dalam zakat. Tapi kemudian the people of Aceh, masyarakat Aceh juga menggunakan zakat ini has been used part of the zakat funds to finance the war with Netherlands.
Jadi lawan Belanda saat itu pemerintah Aceh menggunakan dana zakat sebagai tambahan dana perang. As the Netherlands finance is war with part of the funds tax. Jadi saat itu Belanda mengambil dana pajak, jadi pada upeti ya, kalau dikenal pada masa penjajahan dulu ada namanya upeti, ditarik dari masyarakat kita, para petani, para nelayan, ditarik upeti, itu digunakan Belanda. And then the collection of zakat in Aceh began during the Kingdom of Aceh, Kerajaan Aceh, namely during the time of Sultan Alauddin Riayat Shah tahun 1539 sampai 1567. Saat itu Kerajaan Aceh dengan Sultan Alauddin ini sudah memulai bagaimana mendistribusikan zakat, mengumpulkan dan kemudian digunakan di jalan Islam. Kita lihat di sini beberapa sejarah zakat di Indonesia, dikatakan dari masa pra kemerdekaan sampai reformasi. Jadi dari tahun ke tahun, dari dasawarsa setiap 10 tahun sekali, 5 tahun sekali, terus berkembang di Indonesia ini. Bagaimana dengan masuknya Islam, kemudian pengumpulan zakat, kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk melawan itu, kemudian bagaimana saat itu setelah kemerdekaan zakat ini juga terus dimaksimalkan, dikembangkan dengan beberapa peraturan pemerintah, undang-undang dan sebagainya. Oke. And then kita lihat di sini pada intinya about our course today is about zakat management in microeconomics context. Kita lihat the first model, the management of zakat is recognized by the state which is accommodated in statutory regulation and is mandatory for the Muslim population in that country, era of the Prophet Nabi kita Rasulullah Muhammad. Jadi model ini saat itu di negara kita khususnya Indonesia itu sudah diakui setelah kemerdekaan 1945, mulai ditata. Jadi model pertama ini mulai penataan bagaimana di Indonesia secara makro dari Aceh sampai Papua, Sabang sampai Merauke, zakat ini punya potensi yang sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi makro nasional di Indonesia. Second, the management of zakat is recognized by the state which is regulated by law, but is not there is direct supervision of Muslim population, Saudi Arabia and Sudan. Kemudian di Indonesia juga diatur dalam undang-undang, namun tidak ada pengawasan langsung pada penduduk Muslim, Saudi Arabia dan Sudan. Jadi model pertama ini kita masih banyak berguru istilahnya. Kita berguru, kita mencari ilmu dari pengelolaan zakat di negara-negara Timur Tengah, Arab Saudi dan Sudan saat itu jadi patokannya. Kemudian di era kedua ini sekitar tahun 1980 itu sudah mulai dikurangi karena rasanya Indonesia sudah mulai paham bagaimana mengelola zakat yang baik dan benar. And then the third, the management of zakat is not regulated in a statutory system and is purely left to the community. Jadi yang kita lihat kemudian Indonesia saat ini pengelolaan zakat ini juga tidak sepenuhnya diatur, karena toh bagi Indonesia kita bukan negara Islam, dalam artian kita nggak mungkin memaksakan seluruh penduduk Indonesia untuk membayar zakat karena kita di sini bukan negara Islam. Sekali lagi kita punya instrumen lain, ada pajak, ada kemudian hal sebagainya, retribusi juga. Maka kemudian zakat ini diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang kita kenal sekarang, ada namanya Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, kemudian Basnas daerah dan seterusnya, ya. Oke. Maka kita lihat di sini buat the maqasidu syariah of zakat. Bagaimana tujuan dari pendirian zakat ini, apa pentingnya zakat ini dalam konteks ekonomi makro Islam. Pertama yang sudah kita ketahui yaitu is about personal faith, keimanan individu personal, increasing the quality of faith, being cleansed from various spiritual diseases and etc. Bahwasanya dengan adanya zakat, kualitas iman kita diharapkan terus meningkat, bersih dari berbagai penyakit ruhiyah, rohani, dan sebagainya. In the wealth and soul, improve work ethic, orientation to seek halal sustenance, etc. Dengan adanya zakat juga itu bisa memberkahkan harta dan jiwa kita, etos kerja kita juga semakin baik karena kemudian kita tidak sepenuhnya bekerja untuk mencari harta, tapi ada nilai di balik itu.
And then orientation to seek halal sustenance. Kita kemudian dengan zakat ini kita semakin baik iman Islam kita bisa fokus mencari pekerjaan yang halal, ya. And then it's about the social strengthening social structures and community solidarity, creating security and peace. Bahwasanya dengan zakat ini secara sosial akan memperkuat struktur sosial, solidaritas masyarakat juga terus meningkat, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat semakin baik. Karena ketika zakat ini berjalan dengan baik di Indonesia, semestinya tidak ada masyarakat yang kelaparan, tidak ada yang tinggal di kolong jembatan, semuanya bisa ditampung dengan baik, bisa diberikan hidup yang layak semestinya. And then the economic, minimizing the income gap of the community. Itulah tujuan zakat, agar tidak istilahnya harta itu yang kita pahami dalam Islam semestinya tidak beredar di 1-2 orang saja, harus terdistribusikan dengan baik, semua orang bisa hidup dengan layak. Itulah intinya, minimize the income gap of the community, mengurangi gap pendapatan. And then source of funds for economic development and then community empowerment. Dengan adanya zakat secara ekonomi juga bisa digunakan source of funds, dana untuk pembangunan ekonomi, economic development, and then community empowerment, pembangunan masyarakat juga bisa terwujud, pemberdayaan masyarakat melalui zakat ini. Kita lihat berikutnya is about function of zakah, mahdoh worship and socio-economic dimension. Jadi kita lihat di sini buat ibadah mahdoh worship, pilar of Islam, bagaimana yang kita yakini bersama dalam rukun Islam. Inilah a form of obedience to Allah rules and a manifestation of faith in Allah. Adanya zakat adalah bentuk ketaatan kita pada syariah Islam, apa yang Allah perintahkan itu kita laksanakan, itu intinya. And then socio-economic dimension, adanya zakat ini poverty alleviation and equitable economic growth instruments, itu harapannya. Ada pengentasan kemiskinan, poverty alleviation, kemudian pertumbuhan ekonomi yang adil, economic growth equitable, itu inti dari zakat. Oke. Kemudian kita lihat yang kedua di sini yang kita bahas hari ini selain zakat juga mengenai pajak. What is tax? Apa itu pajak? Kita lihat di sini. Tax is a mandatory financial charge or some other type of levy imposed upon a taxpayer, an individual or other legal entity by a governmental organization in order to fund various public expenditures. Kita lihat namanya zakat ini adalah kewajiban keuangan yang diberikan kepada seluruh masyarakat sesuai dengan pendapatannya, sesuai dengan penghasilan mereka, di mana nantinya zakat ini difungsikan untuk kebutuhan kita juga, digunakan untuk pembangunan jalan, pembangunan desa, jembatan dan sebagainya, ya, to fund various public expenditures. Kemudian kita lihat namanya zakat ini ada direct tax and indirect tax. Nanti selengkapnya bisa dipelajari di semester 5 semester depan ya mengenai perpajakan ini. Kita lanjut dulu. Oke, kita lihat berikutnya di sini about zakat and tax in the Islamic macroeconomics context. Kita lihat kemudian apa sih fungsinya zakat dan pajak dalam instrumen ekonomi makro Islam. Kita lihat di sini Islam teach us, Islam mengajarkan kita that treasure wealth that not is a destination life. Bahwasanya harta kekayaan itu bukan tujuan hidup, but as just for wasilah for each other, give benefits and fulfill needs. Bahwasanya dengan harta yang kita miliki itu bisa menjadi wasilah untuk saling memberi manfaat, untuk saling memenuhi kebutuhan antara kita dengan yang lain. For people who insightful thus, then treasure his wealth will bring kind of for himself as well as for public. Itulah kenapa dalam Islam zakat dan pajak ini juga menjadi penting, karena dengan demikian harta akan membawa kebaikan bukan hanya bagi dirinya tapi juga menjadi maslahah bagi publik masyarakat. And other ways for people who look at treasure wealth as destination his life and as short enjoyment,
Sisi lain, orang-orang yang hidup hanya untuk mencari harta, bahwasanya dengan zakat dan pajak ini hanya menjadi beban, then will change becomes correlus that implicates spoil and open various possibilities suffering. Bahwasanya mereka memandang hidup hanya untuk mencari harta, itulah kenapa kemudian mereka korupsi, ada penipuan, ada penindasan dan sebagainya. Ya, kita lihat di negara kita pun juga masih terjadi sayangnya. And then kita lihat zakat is strong one get along well Islam, which is must held by every person of Islam. Zakat ini kita pahami, kita imani, kita yakini adalah salah satu dari rukun Islam. Bahwasanya there is 5 short research that already agreed upon for issued zakat. Ada 5 macam harta yang sudah disepakati untuk wajib zakatnya. That is money, gold or silver, nukut, ada uang emas dan perak, dinar dan dirham, goods and capital trade, perdagangan dan barang modal dagang, itu juga ada hitungan zakatnya, urut al-tijarah, livestock camel, ternakan, cow and goat, ternakan unta, sapi, kambing, that is maintained without need cost the food, sawaim. Katakan di sini zakat peternakan adalah namanya sawaim. The result agriculture and fruit certain, zakat dari pertanian, kebun, buah-buahan, zuru and simar, and treasure pen up or rikas, juga ada harta terpendam kemudian ketemu, itu ada zakatnya rikas ya. And then pajak kita lihat tadi about tax is obligation that set to require tax, adalah kewajiban yang harus dikeluarkan. That is must deposit something to country with provisions, harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan di negara kita mengenai perpajakan. Without get achievement back from country, jadi yang kita harapkan tentu bukan dikembalikan secara langsung, tapi istilahnya dengan pajak ini kita berbagi kepada seluruh masyarakat Indonesia menjadi dana bansos, menjadi dana pembangunan dan sebagainya. And then di sini dikatakan juga and the result for finance expenses general in one party and for realized in part destination the economy, social, political and goals other one achieved by country. Dengan adanya zakat dan pajak akan menjadi pengeluaran yang kemudian digunakan untuk tujuan ekonomi, sosial, politik dan hal sebagainya yang tentunya perlu dicapai oleh negara kita, needs to achieve by country ya. Oke, kita lihat berikutnya di sini about zakat and tax is two obligation that have basic stand on different. Jadi kita lihat adalah dua kewajiban sebagai warga negara Indonesia, sebagai umat Islam kita punya kewajiban untuk dua hal ini. Kita wajib membayar pajak, kita juga wajib mengeluarkan zakat kita. Zakat referring to on provision syariah or law, Allah Subhanahu wa ta'ala good in collection and their use. Adanya zakat tentu kita lihat adalah ketentuan dari Allah, baik bagaimana pemungutannya, collectionnya dan penggunaannya in use. Kebaliknya moderate tax stand on the regulation legislation that determined by ulil amri. Kalau kita lihat pajak itu kebijakan dari pemerintah, government, concern collection as well as their use, digunakan, dikumpulkan untuk penggunaan kita juga untuk kembali kepada kebutuhan masyarakat, itu fungsinya. Oke, kita lihat di sini the difference about zakat and tax, different basic the law, hukumnya sudah pasti beda, bagaimana hukum syariah dengan hukum negara, and then different status the law, secara hukum juga beda. Kita zakat kita gunakan untuk melaksanakan kewajiban sebagai umat Islam, pajak kita bayar sebagai pelaksanaan dari kewajiban sebagai warga negara. Different object the target, objeknya berbeda, sasarannya juga beda. Different kriteria requires zakat and require tax, ada wajibnya masing-masing. Ada kadang wajib zakat, tapi secara pajaknya dia nggak wajib karena ternyata dia penghasilannya sangat rendah. Jadi dia cuma wajib zakat fitrah di hari raya Idul Fitri saja, dan sebaliknya juga. Ada yang wajib pajak tapi nggak wajib zakat karena dia bukan warga umat Islam dan seterusnya.
Different in outpost dari use, pos penggunaannya juga berbeda. Different lesson, bagaimana hikmah pengadaannya, pelaksanaannya juga berbeda. Oke, kita lihat di sini zakat and tax as instrument national macroeconomic. Kita lihat bahwasanya negara kita sampai saat ini masih punya banyak problem. Problem of Indonesia, the one social gap high, Gini rasio 0,397. BPS saya ambil 2018. Jadi di sini kesenjangan itu masih sangat tinggi. Yang diistilahkan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Maka itulah fungsi dari zakat dan pajak ini. Poverty juga kita lihat masih sangat tinggi, 10%. Itu di antara negara-negara lain juga cukup tinggi. Apalagi adanya pandemi 1 tahun ini juga memperparah ini, kemiskinan semakin naik, pengangguran naik. HDI, Human Development Index, indeks pembangunan manusia, medium low, dikatakan juga masih rendah dengan ranking 110 dari 188 negara UNDP, PBB. Indonesia is disaster prone area. Kita juga pahami negara kita ini sangat rawan bencana, gunung berapi di mana-mana. Kita negara ini dikelilingi laut, sangat rawan terhadap gempa, tsunami, gunung meletus dan sebagainya. Maka kita lihat di sini the agenda government in APBN. Bagaimana APBN Indonesia itu pelaksanaannya bagaimana, nanti kita sambung di materi 10 mengenai APBN. Kita lihat di sini allocation 5% of health, 20% of education, 5% kesehatan, 20% pendidikan. Intervention gaps with expansion and large transfer of funds to region and strengthening DAK, dana alokasi khusus. Katakan di sini intervensi gunanya untuk pembesaran transfer dana ke daerah. Jadi supaya daerah-daerah yang cukup tertinggal bisa semakin maju. Kemudian strengthening social intervention programs, penguatan program intervensi sosial. Family Hope, kita punya program keluarga harapan. Healthy Indonesia program Indonesia sehat. Smart Indonesia program Indonesia pintar, and other social security policy. Inilah kita lihat Indonesia, karena kita memang nggak bisa menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah. Kita sebagai warga negara juga punya kewajiban semampu kita, semaksimal kita untuk mendukung bagaimana kinerja negara ini, pemerintah kita ya, dengan zakat dan pajak ini salah satunya. Oke, kita lihat di sini is about the Syariah Economic and Inclusive Finance. In the Master Plan for Syariah Economics and Finance in Indonesia. Jadi nanti bisa dilihat di KNKS ya, ada filenya, nanti kita kirimkan di grup. Di sini disebutkan Master Plan for the Syariah Economic and Finance, bagaimana rencana pembangunan master plan-nya dari ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Tentunya zakat is a pillar of economic development, religious financial sector. Zakat ini tentu menjadi hal yang penting dalam pembangunan ekonomi negara kita, baik dalam segi religius maupun keuangan. Only 49% of the population has access formal financial institution. Faktanya di negara kita masih sekitar 49%, separuhnya, yang sudah punya kemampuan mengakses institusi keuangan formal because of low income and education, karena rendahnya pendapatan dan pendidikan. High administration cost, dari segi biaya administratif juga tinggi, and other technical difficulties, juga masih banyak kelemahan. Itulah kita lihat di sini the role of zakat and tax for the Islamic macroeconomics. The first, moderate social inequality. Adanya zakat dan pajak tentunya harapan utamanya akan menjadi motor dalam memoderasi kesenjangan sosial, mengurangi kesenjangan sosial. And then generating a populist economy, juga bisa membangkitkan ekonomi populis, ekonomi kerakyatan. Encouraging the emergence of a breakthrough model in a poverty alleviation. Dengan adanya zakat dan pajak juga harapannya menjadi cara baru, menjadi breakthrough model, cara-cara terobosan terbaru, yang istilahnya out of the box. Bagaimana kita Indonesia punya penduduk yang sangat banyak, dengan akal yang sangat banyak, kreativitas yang sangat banyak. Tentunya ini bisa menjadi potensi
bagaimana menurunkan kemiskinan, and then increase investment and the national economy, utamanya juga dengan zakat dan pajak sebagai dana untuk pembangunan ekonomi negara kita, developing a source of funding to the development of the welfare of the people outside APBN. Tentu tadi kita lihat dana APBN kebutuhannya sangat besar. Tentu kita juga nggak bisa sepenuhnya menyerahkan pada pemerintah, harus kita bantu. Bagaimana pemerintah juga tidak bisa berjalan sendiri. Indonesia terlalu banyak penduduk, 280 juta jiwa. Tentu kita sebagai bagian dari jumlah itu harus punya kontribusi. Apa yang bisa kita lakukan, ide-ide apa yang kita punya untuk pemerintahan ini. Oke, intinya di sini 14 zakat and tax as instrument to macroeconomic Indonesia. Bagaimana di sini rancang bangunnya zakat dan pajak sebagai instrumen dari ekonomi makro di Indonesia. Kita lihat di sini bagaimana sebetulnya sudah ditata, bagaimana polanya, bagaimana cara pengeluarannya, pos alokasinya, di sini pajak PBB dan sebagainya. Pajak penghasilan, pajak bumi bangunan digunakan tentunya untuk PAD, penghasilan asli daerah untuk negara kita, government, untuk kemudian disalurkan. Pun dengan adanya zakat harta, kemudian fungsinya dalam distribusi pendapatan, tentunya dengan zakat tadi bisa mengurangi angka kemiskinan. Bahkan selain zakat kita juga punya yang namanya wakaf produktif. Ketika itu dimaksimalkan, bisa potensial membangkitkan ekonomi Indonesia, memunculkan usaha-usaha baru, pertumbuhan sektor real akan muncul di situ. Maka kemudian kita lihat di sini harta, tanah, rumah, emas dan sebagainya itu kan selain ada pajaknya juga ada kewajiban zakatnya, ada nisab zakatnya, iswaf di sini ya. Jadi nomor 1 itu, nomor 2, kemudian nomor 3 tentunya kita lihat apa yang menjadi potensi penghambat ekonomi makro itu adalah riba sebetulnya ya. Kita punya yang namanya riba, maisir dan goror. Nanti kita bahas lebih lanjut di materi ke-11. Bahwasanya riba ini sangat berbahaya dalam ekonomi makro di semua negara. Kemudian adanya pelarangan judi, maisir, tentunya kemudian investasi bisa berjalan dengan baik. Tadi di sini nomor 5, partisipasi sosial, zakat, infak, sedekah dan wakaf untuk kepentingan negeri kita. Maka kemudian dari itu semua tentunya harapannya adalah untuk pendapatan nasional di negeri kita, pasar sektorial akan tumbuh, APBD kita akan tercukupi, kegiatan ekonomi berjalan dengan benar sesuai prinsip transaksi muamalah, produksi tumbuh, konsumsi tumbuh. Tentu inilah harapannya. Bagaimana kita lihat zakat dan pajak di sini sebagai instrumen dari ekonomi makro di Indonesia. Oke, kita akhiri. As usually, if you have any question, just ask in our WhatsApp group. Kita sambung minggu depan. Allahul muwafiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.